Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan keala pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan keala pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pada nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Mensyukuri anugerah Tuhan kembali kita bisa berkumpul, beribadah, mendengar firman. Pada pagi ini saya akan berkhotbah sebuah khotbah yang mendasar, yang harusnya memang dikhotbahkan di momen-momen seperti ini, yaitu perjamuan kudus. Kita buka Alkitab di dalam Roma pasal 6, ayat yang sangat terkenal di ayatnya yang ke-23, bahkan telah menjadi ayat hafalan bagi banyak di antara kita. Roma pasal 6 ayat 23. Tidak mengapa kita baca bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kitab Roma ini ditulis Paulus untuk jemaat yang tinggal di kota pusat dunia, kota Roma, di mana orang-orang ini terpapar dengan semua nilai terbaik yang waktu itu ada di dunia. Roma telah menyeleksi semua nilai terbaik Eropa, lalu dipertahankan di situ. Telah mengadopsi semua nilai terbaik Asia, bahkan Afrika. Dan di Roma, pusat kebudayaan itu ditandai dengan kemajuan-kemajuan tak terkatakan. Jika kita mau samakan Roma dengan peradaban saat ini, posisi Roma pada masa itu tidak ada tandingannya. Kalau sekarang dunia ini telah memiliki kota-kota dan peradaban-peradaban yang setara, yang beragam, namun ketinggiannya, nilainya setara dengan teknologi yang sudah sama rata saat ini. Tapi zaman itu Roma berdiri sendiri. Nah, di tengah banyak sekali ilmu dan nilai luhur yang terbaik yang terkumpul di Roma, jemaat harus bergumul dari hari ke hari. Dan kemudian melihat diri mereka, melihat pandangan yang mereka anut, idealisme yang mereka punya, iman yang mereka praktekkan setiap hari. Dan mungkin saja ada inferiority di sana. Ada rasa tidak percaya diri ketika bergaul dengan keluhuran dan keagungan peradaban tinggi di kota Roma. Tetapi Paulus sejak pasal 1 dan seterusnya menyatakan satu hal yang sangat penting, bahwa setinggi dan sehebat apapun pencapaian manusia, nilai keluhurannya tidak ada bandingannya dengan nilai kerajaan Allah. Sebaik apapun.
Bahkan Paulus berani berkata bahwa wahyu umum itu berbeda dengan wahyu khusus. Pengalaman orang-orang Roma dengan peradaban tinggi itu tidak bisa disandingkan dengan kebenaran. Tidak bisa. Paulus berkata di pasal 1, di pasal 2, Injil adalah kekuatan Allah. Dan selain Injil, itu hanyalah kamuflase dunia, kepalsuan dunia. Seakan-akan telah mengerti Allah, tapi mereka menggantikan pemahaman yang benar tentang Allah dengan gambaran-gambaran yang fana. Betul, orang Roma telah mencapai begitu banyak hal yang luar biasa, tapi mereka menyembah gambaran-gambaran yang keliru, menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa, percaya kepada hal-hal yang tidak berkualitas, tidak hebat. Bahkan di tengah keluhuran peradaban yang dibangun oleh kota Roma, kota ini menyimpan kebusukan, nah ini dia, kebusukan dosa. Karena situasi politik di dalamnya, mereka saling fitnah, saling bunuh, saling manipulasi. Dari yang paling atas hingga akar rumput terjebak di dalam hal-hal yang keliru kalau disandingkan dengan firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, salah satu inti dari surat Paulus kepada jemaat Roma adalah jangan mau iman kita terasa inferior, terasa kecil, terasa kalah dengan nilai-nilai dunia ini. Sebab nilai-nilai dunia hanya akan membawa kepada kebinasaan. Disimpulkan bahwa sebagaimana baik pun pencapaian dunia ini, dosa ada di sana. Dan kalau kita lihat penegasan di ayat 23 adalah Bapak Ibu. Sebab upah dosa ialah maut. Pertama-tama kita harus lihat dulu apa arti maut. Arti maut adalah kematian. Arti maut adalah kutuk. Arti maut adalah sesuatu yang akan sia-sia di ujungnya. Saya mendaftarkan beberapa hal yang penting tentang arti dari maut ini Bapak Ibu. Nomor 1, maut artinya kematian rohani terpisah dari Allah. Waktu manusia diciptakan, ditaruh di Taman Eden, kebaikan yang paling utama, keuntungan yang paling utama dari hidup Adam dan Hawa di Taman Eden bukanlah fasilitas Eden. Bukanlah buah-buah yang tidak perlu diusahakan itu. Bukanlah kecukupan bahkan kelimpahan yang ada di taman itu, bukan. Kalau kita baca di Kejadian 1, 2, 3, sebenarnya keunggulan terbaik hidup manusia di Eden adalah relasi dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Karena manusia diciptakan dari debu tanah, mati adanya, nanti bisa hidup ketika Allah menghembuskan ruah, nafas ke dalam bangunan tanah liat itu. Dari hembusan nafas Allah itulah baru manusia menerima kehidupan. Kehidupan yang utuh, kehidupan yang benar, kehidupan yang nikmat. Nanti setelah ada. Jadi di dalam setiap saya dan saudara, bahkan di semua umat manusia, kita ini hanya bisa hidup oleh nafas Allah. Haleluya. Lihat kiri kanan saudara, kalau dia senyum ada nafas Allah dalam hidupnya. Kalau dia kurang senyum mungkin pergumulan terlalu berat. Ada roh Allah di setiap manusia, tetapi oleh dosa, nah ini relasi itu putus. Terus kemana itu nafas yang masih ada di manusia? Masih ada, tapi dia berubah menjadi roh manusia saja. Nah, roh manusia saja ini akan merindukan roh Allah. Dia akan kehilangan damai sejahtera.
sejahtera. Dia akan kehilangan kebahagiaan. Dia akan merasa kosong terus-menerus. Saya uji, siapa di sini kalau di hadirat Tuhan merasakan sukacita yang berbeda? Haleluya, ada? Waktu ibadah, lagi nyanyi, waktu dengar firman Tuhan, kayak ada sesuatu yang berbeda yang ketong dapat dari peribadatan. Yang merasakan itu boleh lambaikan tangan? Baik, makanya ketong datang ibadah. Itulah roh manusia yang sementara mengalami hubungan dengan roh Allah. Dan itu yang dia cari. Tapi kalau tidak ada itu Bapak Ibu, lihatlah dunia sekarang. Punya segalanya, mencapai segala sesuatu. Tapi seperti menjadi budak uang, hidup terasa kosong dan hampa. Kenapa? Karena hubungan itu tidak dipulihkan. Dari abad ke abad sejak Adam, manusia berjalan dalam kegelapan, dalam kebingungan. Karena rohnya tidak bisa terpuaskan tanpa Allah. Itu kematian yang pertama. Keterpisahan dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bilang, ini tidak bisa kita tambal, kekosongan ini tidak bisa kita tambal dengan uang. Enggak peduli seberapa banyak uang yang Anda punya. Saya pernah kesaksian ini ya, saya ulang lagi kesaksian ini karena memang sangat membekas dalam hidup saya waktu saya khotbah di satu tempat di Jawa Tengah di sebuah desa. Ketika saya sementara berkhotbah, saya sudah perhatikan oma yang duduk di belakang. Peristiwa ini mengubah saya sangat drastis. Oma ini duduk di belakang, memuji Tuhan seperti dia punya ini dunia, saudara. Dia pun senyum, dia pun raut muka, beta dalam hati, ini oma ini orang paling kaya di kampung. Pokoknya dia, waduh, sajeke, aku derek Gusti. Uripku, beta tahu lah, cuma lagu bahasa Jawa. Ngerti nggak artinya? Saya juga enggak. Pokoknya dia menyanyi. Pas khotbah, dia pun mata, dia pun muka. Pokoknya bukan penasaran, bukan mengerti, bukan. Ini wajah bahagia, wajah sukacita. Selesai ibadah, jadi saya omong dengan gembala, saya bilang, wih, itu luar biasa itu ibu Mungkin istri kepala desa kok apa Oke, bagi saya wajah dan gesturnya kaya sekali. Saya pernah cerita ini berapa tahun lalu. Apa gembala bilang? Itu oma tuh dia pun kerja cari daun. Dia pun penghasilan tuh cari daun di hutan. Daun itu dijual di pasar. Daun yang dipakai untuk membungkus. Berapa ribu satu hari. Hidup hanya dengan singkong yang dia tanam di pekarangan rumah. Apa namanya itu? Saya sampai lupa itu, yang singkong kering, terus diparut. Lalu gereja memberi bantuan 1-2 kali, karena gereja juga tidak bisa 100%. Disitulah saya otak ini tabo balik. Karena waktu itu saya belum nikah, masih muda, saya pikir kalau mencapai sesuatu, kalau saya jadi gembala besar, banyak uang, kalau saya pelayanan terkenal, maka saya akan berbahagia karena itulah yang Tuhan kehendaki. Bahwa kita bisa melimpah dan kemudian kita bisa bahagia. Ternyata tidak. Tidak. Karena saya pernah temui juga orang-orang yang sudah punya segalanya. Tapi kosong. Ya sonde juga sih saya berdoa Tuhan biar saya jadi itu kayak oma itu jual-jual daun di pasar. Ya sonde juga sih. Cuma di situ saya ambil kesimpulan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika roh ini terhubung dengan Allah. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu ini penting karena persoalan pergumulan kita sebagai manusia tidak akan pernah berakhir sampai mati. Mari walaupun pahit kita bilang amin. Masalah itu tidak akan pernah selesai sampai kita mati. Jadi kalau siapa mau duluan bisa beta doakan. Supaya son ada masalah. Jadi jangan pernah berdoa begini, Tuhan hilangkanlah semua masalahku. Pas buka mata, ketong su hilang dari dunia. Baik kau masuk surga, tiba-tiba buka, ya ampun. Ada iblis di sebelah, tuyul di samping. Genderuwo, susar ngesot di bawah. Kenapa ketong masuk neraka semua ketong?
Karena masalah itu akan ada terus, maka yang paling penting bukanlah menghilangkan masalah, tetapi bagaimana di dalam kita ini damai. Haleluya. Ya kalau terpisah dari Allah, sudah bisa. Yang kedua, kematian jasmani, ini yang sudah kita tahu, kita akan mati. Kematian yang pertama rohani, yang kedua jasmani. Yang ketiga adalah kematian kekal. Yang nanti begitu kita mati jasmani ini, kita ada di mana? Kalau kita ada di neraka, maka itulah kematian kekal. Upah dosa ialah maut. Terpisah dari Allah, jasmani mati, lalu kekal tidak ketemu Allah lagi. Kematian kekal. Sebelum saya lanjut kepada berita baiknya di bagian yang kedua, saya mau kasih satu penegasan dulu lewat bahasa asli tentang kata upah. Lihat ayat 23, sebab upah dosa. Kata upah ini dalam bahasa Yunani, koine, ditulis opsonia. Opsonia ini menunjuk pada, menjelaskan, diambil konsepnya dari gaji seorang prajurit Roma yang memang harus diterima setelah dia melakukan pekerjaannya. Jadi opsonia adalah gaji yang memang pasti. Kota Roma ini penuh dengan korupsi sehingga orang-orang Roma hidup dalam ketidakpastian. Beta bisa dapat ini sonde, beta bisa dapat itu sonde. Kalau beta berdagang bisa untung sonde, kalau beta hidup begini bisa sukses. Tidak ada kepastian karena banyak sekali korupsi. Tapi satu yang pasti, kalau lu prajurit, begitu lu bertugas, pulang pasti dapat upah, pasti dapat opsonia. Itu adalah konsekuensi logis yang pasti, yang bisa dipegang oleh seseorang yang menjadi warga negara Roma. Kalau lu prajurit, pasti pasti akan terima itu upah. Maka dengan penggunaan opsonia di ayat 23 Roma pasal 6, Paulus seperti berkata begini, kalau katong berdosa lalu kena maut, bukan karena Tuhan kejam, bukan karena Tuhan galak, bukan karena dia sedikit kasih, tapi itu adalah konsekuensi logis. Ketika Allah menciptakan alam semesta, dia menciptakan hukum-hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Salah satunya adalah hukum sebab akibat. Itu pasti. Oh, ini kita bisa bawa di dunia, di bidang manapun. Kita mau singgung sedikit tapi jangan tersinggung karena saya lihat dari sini ini banyak yang saki-saki. Kemarin saya posisi masih di Manado kemarin. Masih ketemu sepupu saya, dokter. Dia duduk, lalu dia bilang begini, Hit, jangan sampai lu sementara khotbah kok serangan jantung, karena banyak kasus pendeta-pendeta di Manado sementara khotbah jatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi saya tanya, kenapa kok bisa begitu? Oh sama, jemaat-jemaat juga bisa bertanya, itu pendeta-pendeta dong ada berdoa terus, baca Alkitab terus, tapi sementara khotbah kok bisa jatuh. Di Manado itu, ya memang saya sudah pernah mengalami, cuman ditegaskan lagi oleh sepupu saya, dia bilang begini, satu hari bisa ada 3-4 acara. Ini pendeta pimpin nih, dari pagi misalnya syukuran apa, nanti jam makan siang ada acara apa, sore apa, malam apa. Jemaat tak lalu sayang pendeta, tak lalu cinta. Jadi pagi bisa ketemu satu menu full pagi. Dong bisa sarapan babi putar, babi spade bisa ada di sarapan. Siang tahu apa, sore tahu apa, malam tahu apa. Lalu dia bilang ke saya, di Kupang Karmana, beta bilang beta sih sampai saat ini tetap jago sili, jadi sonde kena. Nah di Manado itu, beta son apa-apa ngomong kok beta orang Manado. Di Manado itu ada budaya sedikit memaksa. Nah, jadi mungkin sudah pernah alami ya kalau di pastori. Bapak Gembala, makan, mari, makan. Apalagi Ibu Gembala itu memang dia paksa. Jangankan itu, dia taruh itu piring, dia mau taruh di piring itu makanan.
Dan jemaat itu bisa bilang begini, dan itu beta pernah alami di Manado, makan. Mari, aduh baru selesai. Oh karena ketong yang masak, jadi son mau. Beta pernah didiagnosa darah tinggi, belum hipertensi tapi menjurus, itu karena apa? Karena jemaat terlalu senang beta datang, mari langsung di belakang, duduk di samping rice cooker dengan RW 1 tanpa besar dan duduk di samping rice cooker. Ini bukan ada taruh di tempat nasi. Dan mulai beta selesai, mam tua datang, tambah pendeta, Pak. Bayangkan kalau 4 kali begitu. Jadi sepupu saya bilang ini bukan masalah lu rajin berdoa kok, rajin baca Alkitab. Tapi itu konsekuensi. Sudahlah itu ya, itu hal yang lain. Nanti kita bicarakan di momen yang lain. Tapi dosa juga begitu. Itu tidak berdosa yang tadi itu ya. Tapi kalau kita memang berbuat dosa ya maut. Dan itu pasti datang. Nah, pas 15 menit itu poin pertama. Poin yang kedua, Roma 6 ayat 23. Poin yang kedua ini diawali dengan satu kata yang penting. Satu kata yang penting. Sebab upah dosa ialah maut, maut ketong semangarti, upah ketong semangarti. Bagian berikutnya diawali dengan kata tetapi. Sama-sama bilang tetapi. 1, 2, 3. Tetapi. Satu kali lagi. Tetapi ini mendudukkan 2 premis. 2 kenyataan. 2 pendapat. Pendapat pertama upah dosa ialah maut. Pendapat berikutnya didahului dengan kata tetapi, artinya berbeda dengan keadaan pertama. Beda dengan keadaan pertama, beda dengan upah dosa ialah maut. Tinggalkan itu di belakang. Tetapi menunjukkan ada satu tonggak, turning point, titik. Yang kita bisa bilang titik balik dari keadaan manusia. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ini harus beri senyum kiri kanan saudara. 1, 2, 3. Keadaan alamiah orang-orang berdosa adalah maut, adalah kematian. Tetapi ada hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Sabar dulu Pak Pendeta. Ketongkar mana mencapai hidup yang kekal? Kayak susah sekali begitu. Aduh berat. Di tengah dunia yang penuh dosa dan godaan dan pergumulan, sulit mencapai hidup yang kekal. Ada yang merasa begitu kok? Bergumul sekali. Apalagi anak-anak sekarang Pak Pendeta, aduh. Apalagi pergaulannya beta, sulit. Saudara, saya akan mulai dengan satu kata ini. Dengar baik-baik ini, kata ini. Tetapi karunia. Sudah ada haleluya ini. Karunia. Karismata bahasa aslinya. Yang artinya adalah pemberian cuma-cuma. Gratis. Sonde diskon. Nah ini bulan Desember tanggal berapa ini? Tanggal 14. So ada yang diskon 70 plus 20 kok. Beta belum sempat ke mall. Karena 1 bulan terakhir ini saya banyak perjuangan hidup saudara. Lalu berakhir di Manado berapa hari saja. Ada mama saya bilang, mari kita pergi mall. Aduh, di Manado saya mau cari makanan otentik Manado dulu. Sulama sudah makan yang otentik. Tapi tetap ukur saudara ya. Sudah sempat ke mall. Yang sopi mall, belanja. Wih, seringkali sonde masuk akal itu diskon 50 plus 20, 70 plus 20. Jadi harga berapa?
itu masih diskon. Itu masih kita mau kasih keluar sesuatu untuk mendapatkan yang kita mau. Tapi ternyata untuk hidup yang kekal, hadiah. Hadiah. Haleluya. Gratis. Cuma-cuma dikasih. Ini di depan sini ada banyak. Isi apa ini? Kosong. Bagus-bagus dari luar sudah. Wih, keren-keren tapi kosong. Itu kan hanya properti aja. Atau Evi ada siap? Angin. Sekitar 2000 tahun yang lalu, saudara. Hadiah Allah untuk hidup yang kekal bagi Hitrewa, dia bungkus dengan sesuatu yang sangat tidak bisa ditolak. Bayi mungil di Bethlehem. Beta ada olah-olah di pikiran, kenapa kok Tuhan datang itu bayi? Coba. Itu kalau dia datang bisa model bekar mana satu? Dia datang sebagai raja, turun dari langit pakai mahkota. Ceng ceng ceng, akulah Tuhan Allahmu. Itu semua orang percaya. Dia datang sebagai nabi besar. Akulah nabi. Dia datang bayang. Beta olah di pikiran begini, kalau dia datang sebagai raja, kita akan tunduk dalam ketakutan, segan, dan bisa saja ada kemunafikan. Ya Bapak Raja. Manusia itu manusia di sana, kalau di sini tidak ada ya. Amin. Tapi seorang bayi, kalau kita pegang bayi, saudara, di situ kita akan merasa transparan. Bayi. Sampai banyak orang tua yang lupa diri kalau so pegang bayi. Siapa punya anak? Dia lupa kok. Ini tapa punya anak ini, ademnya. Tapa punya anak. Dia punya anak sendiri. Saudara dengar Bapak ini, hadiah dari Tuhan itu, hadiah yang memberi hidup yang kekal, tapi ditambah dengan kemasan yang tidak bisa ditolak. Siapa kita yang bisa menolak Yesus? Siapa kita yang bisa menolak Yesus? Yang merendahkan diri, dari sorga penuh kemuliaan, dia menanggalkan semuanya. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kemuliaan apapun, datang mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, tang ting tung tapapu anak. Siapa kita yang bisa menolak Yesus? Hadiah Tuhan sudah beri. Terima kosonde. Maukah engkau menerima Yesus hari ini? Aduh, beta sudah terima Yesus, lama beta terima Yesus. Saudara. Mungkin kita bilang, saya sudah dibaptis sekian tahun lalu, saya sudah terima Yesus. Ya, momen itu pasti kita sudah alami. Tapi momen berikutnya kenyataan hidup. Sudahkah kenyataan hidup sebagai orang yang menerima Yesus itu terpancar dari hidup kita? Maka penerimaan akan Yesus menjadi juru selamat itu harus setiap hari. Harus terus menerus. Di setiap nafas hidup katakan, Yesus engkau juru selamatku. Yesus engkau juru selamatku. Itu terus. Supaya hidup yang kekal itu terpatri. Kita tidak disuruh berusaha untuk selamat. Tidak perlu. Itu hadiah. Saya tutup. Dan hadiah ini yang datang dalam bentuk yang paling tidak bisa ditolak. Bayi Yesus di Bethlehem. Hadiah ini mencapai puncaknya ketika bayi ini bertumbuh, dewasa, melayani dan melakukan pelayanan puncaknya di Kalvari. Pada satu bukit, dia tergantung di sana dengan luka yang tidak bisa dilukiskan.
film-film berusaha mengcapture, menggambarkan bagaimana penderitaan Yesus. Tapi banyak ahli sejarah dan ahli Alkitab mengatakan, itu masih jauh dari apa yang sebenarnya terjadi. Satu khotbah saya dulu, sekian tahun lalu, saya lupa apakah pernah saya khotbahkan di Kalvari, adalah momen waktu Pilatus memanggil Yesus setelah disiksa untuk diperkenalkan kembali kepada orang banyak. Momen itu Pilatus memilih menggunakan 2 kata saja waktu dia mau memperkenalkan Yesus. Dia menggunakan 2 kata, dia bilang begini, ecce homo. 2 kata. 2 kata dalam bahasa Latin yang artinya lihatlah manusia ini. Kenapa sampai Pilatus harus omong ecce homo? Karena di saat itu Yesus sudah tidak berbentuk seperti manusia. Saking hancurnya tubuh. Kalau orang lihat, orang sudah tidak akan bisa kenali bahwa dia manusia. Sehingga Pilatus harus memperkenalkan kembali. Lihatlah manusia ini. Sampai sejauh itu hadiah Allah buat saya dan saudara. Supaya kita yang percaya tidak perlu binasa. Tidak perlu hancur. Semua dosa kita sudah ditanggung di luka-luka Yesus. Dan supaya saya dan saudara beroleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.